Film Mimin awali dengan memperkenalkan seorang pria bernama Jai Mohan. Dia adalah seorang agen khusus yang bergabung di National Investigation Agency. Agensi tersebut dibentuk oleh pemerintah India khusus untuk melawan terorisme di negaranya. Jai Mohan dan pimpinannya yang bernama Syed Kadar beroperasi di Bangalore. Mereka mendirikan markasnya dengan berkedok perusahaan yang dinamai Deccan Export agar semua orang tak mencurigai penyamaran mereka yang sebenarnya adalah agen rahasia negara. Karena tugasnya sebagai agen rahasia, Jai Mohan terpaksa menyembunyikan identitasnya kepada siapapun, termasuk istrinya. Dia selalu bergerak di lapangan, yang membuat istrinya kesal karena merasa Jai selalu mementingkan perusahaan daripada dirinya. Maka dari itu, mereka pun bercerai, dan kini Jai berstatus duda keren. Dalam waktu luangnya, Jai Mohan mengusir kesendiriannya dengan mengunjungi panti asuhan, di mana banyak anak-anak korban ledakan bom terorisme di sana. Dia selalu menghibur mereka agar melupakan traumanya dengan menyamar menjadi donatur. Suatu hari, seorang gadis bernama Anjali Menon berkunjung ke panti asuhan. Dia pun donatur tetap di panti asuhan tersebut. Pada pandangan pertama, Anjali merasa terharu dengan kedekatan Jai dan anak-anak panti. Anjali bertanya kepada pemilik panti siapakah pria itu. Pemilik panti menjawab jika itu adalah Jai Mohan yang selalu datang mengunjungi anak-anak yang terpengaruh ledakan bom. Mendengar hal itu, Anjali semakin mengagumi Jai. Suatu ketika, Anjali dijamret oleh seorang anak. Saat itu Jai menghentikan si anak dan mengambil kembali tas Anjali. Dengan berbekal alamat KTP-nya, dia mendatangi rumah Anjali untuk mengembalikan tasnya. Anjali merasa senang karena Jai yang selama ini dia kagumi sekarang ada di hadapannya. Mulai saat itu, Jai dan Anjali menjadi dekat. Jai pun mengakui jika dirinya adalah seorang duda, tetapi Anjali tak keberatan. Malah mereka pun selalu menghabiskan waktu bersama. Hingga pada akhirnya Anjali mengajaknya menikah. Awalnya Jai ragu karena dia pernah gagal dalam menjalani biduk rumah tangga. Tapi Anjali meyakinkannya jika dia akan menjadi istri yang pengertian. Singkat cerita, acara pesta pernikahan pun digelar. Ayah Anjali yang bernama Dr. Menon menyambut tamu undangan dengan penuh hormat. Ketika itu, sepupu Anjali melaporkan kalau Jai tidak ada di apartemennya. Dia pun sempat menanyakan kepada tetangganya, tapi tetangganya tak ada yang tahu. Malah mereka pun tak tahu jika hari ini Jai akan menikah. Teman Anjali pun menyampaikan hal ini kepada Anjali. Anjali mencoba menghubungi Jai, tapi Jai tak mengaktifkan ponselnya. Dr. Menon kesal karena Anjali tak mendengarkan kata-katanya. Dari awal, dia kurang setuju jika Anjali menikah dengan Jai karena Jai seorang duda. Terlebih, Jai tak jelas asal-usulnya. Tak ada teman atau kerabat yang mendampinginya, yang membuat dia semakin curiga. Tapi demi Anjali dia mau mengalah, dan sekarang entah di mana keberadaannya. Dia merasa Jai akan membuat malu dirinya dengan tak datang ke pernikahan. Ternyata guys, bisa-bisanya Jai menjalani misi di hari pernikahannya. Dia ada di sebuah hotel untuk menangkap teroris bernama Victor Rana. Dia menyamar menjadi pelayan demi menangkap Victor, yang akhirnya dia berhasil melumpuhkannya. Setelah itu, Syahid dan yang lainnya datang. Dia senang karena Jai lagi-lagi berhasil menangkap targetnya. Mereka pun tahu jika hari ini Jai akan menikah. Saat itu, Syahid berkata jika Jai melakukan lagi kesalahan dengan menikahi seorang wanita. Sebenarnya, dia tak ingin Jai menikah karena Jai adalah agen terbaiknya. Dia tak mau pernikahannya menghalangi tugasnya. Tapi walaupun begitu, dia memberikan kunci mobilnya agar Jai cepat pergi ke acara pernikahannya. Di sisi lain, Anjali pun merasa jika Jai tak akan datang karena sudah lebih dari waktu yang ditentukan. Dia pun bertekad untuk memberitahu para tamu kalau pernikahannya akan dibatalkan. Belum saja dianya langap, Jai datang. Hal itu membuat Anjali senang dan meyakinkan ayahnya bahwa Jai pria yang dapat dipercaya. Akhirnya, mereka berdua pun menikah. Setelah menikah, Jai mengajak Anjali tinggal di apartemennya.
Anjali memutuskan untuk resign dari pekerjaannya karena dia hanya ingin fokus mengurus rumah tangga. Sebagai pengantin baru, mereka berdua selalu menciptakan kemesraan dan terkadang Anjali terlihat manja. Keesokan harinya, Jai pamit untuk bekerja, padahal dia hendak ke markasnya. Saat dia sampai, dia mengambil senjatanya yang dia sembunyikan di tempat rahasia dalam mobilnya. Dia masuk ke markas dan berdiskusi dengan atasannya. Shahid berkata jika Victor adalah teroris yang paling dicari saat ini. Setelah ledakan bom di Bangalore terjadi, dia mendapatkan bocoran jika Victor sedang merencanakan sesuatu dalam waktu dekat ini. Tapi dia tak tahu karena dalam dekat ini akan ada 3 kejadian penting di Bangalore, yaitu kunjungan Perdana Menteri, konferensi perdamaian Islam, dan juga pertandingan kriket India melawan Inggris. Tapi dia belum tahu di mana Victor akan bertindak. Jai pun menemui Victor yang sudah ditempatkan di ruangan khusus. Dia menanyakan di mana Victor akan meledakkan bom, tetapi Victor tak berkata sepatah kata pun. Dia pun kembali ke ruangan kerjanya dan meminta rekannya untuk mengumpulkan barang yang ada di hotel tempat Victor menginap. Tapi dia tak menemukan sesuatu karena Victor tidak menggunakan ponsel ataupun alat komunikasi lainnya. Dia pun menugaskan rekannya untuk mencari warnet atau wartel terdekat di sekitar hotel itu. Karena dia yakin Victor berkomunikasi dengan seseorang menggunakan salah satu media tersebut. Hari pun mulai gelap dan Jai kembali pulang. Anjali menyambutnya dengan hangat dan menghidangkan makan malam untuk Jai. Setelah selesai makan, mereka pun hendak adu gabrut. Tapi saat itu, Shahid menghubungi Jai dan meminta datang ke warnet dekat hotel secepatnya. Jai pun beralasan kepada Anjali jika di kantornya ada masalah dan dia harus segera pergi. Anjali sempat bertanya masalah apa yang sedang terjadi sehingga Jai harus pergi selarut ini. Tapi Jai ngebebenyokkan Anjali dengan berkata jika dia akan memberitahunya setelah pulang nanti. Jai pun sampai di warnet. Shahid mengatakan jika berkat bantuan CCTV mereka tahu kalau Victor sering mengunjungi warnet tersebut. Tapi setelah komputernya dicek satu persatu, tak ditemukan histori bekasnya. Mereka yakin jika Victor selalu menghapus semua histori sebelum dia meninggalkan warnet. Tapi dengan kecerdasan anggota tim, mereka mampu melacaknya. Sayangnya, untuk mengaksesnya, mereka perlu kata sandi. Jai mencoba mengetik kata sandi, dan hingga yang ketiga kalinya, dia pun berhasil. Terlihat sebuah kode yang menandakan ledakan, tapi entah siapa target Victor. Jai pun meminta rekannya untuk memecahkan kode tersebut. Dan singkat cerita, kode pun berhasil dipecahkan dengan berisi kalimat, "Sekarang saatnya mengirim lilin ulang tahun kepada Ayesha." Jai mengartikan jika lilin itu adalah senjata. Secara dalam kode lilin itu meledak. Tapi yang jadi pertanyaannya siapakah Ayesha? Jai pun menemui Victor dan menanyakan siapakah Ayesha itu. Tapi Victor tak mau mengatakannya. Jai terus memaksa agar Victor mengatakannya. Dan Victor berkata, walaupun dia ada di sini, tapi rencananya akan tetap terlaksana. Jadi, Jai tak boleh menyia-nyiakan waktunya. Jai pun kembali mencari petunjuk dari barang-barang yang ditemukan di kamar hotel Victor. Dan dia pun menemukan secuil kertas. Itu adalah struk pembayaran di sebuah kedai kopi. Mereka pun bergegas ke sana dan menginterogasi pelayan kafe. Si pelayan mengatakan jika dia sempat melihat Victor minum kopi dengan seorang perempuan. Mereka pun memastikannya dengan melihat rekaman CCTV kafe itu. Benar saja, Victor bertemu dengan seorang wanita cantik. Semua pria di markas terpukau dengan kecantikan wanita itu, yang membuat mereka harok cai. Keesokan harinya, Jai menemukan wanita yang bersama Victor di kafe. Shahid bertanya, apakah wanita itu Ayesha? Jai menjawab bukan. Dia adalah Laila, pacarnya Victor. Laila adalah penari di kafe Caca, tapi terobsesi ingin menjadi bintang film. Jai berencana akan menemui Laila dan mencari tahu petunjuk darinya. Benar saja, Laila sedang menari dan menyanyi di kafe itu. Tarian yang lemah gemulai dipersembahkan pada para pengunjung. Singkat cerita, tarian pun selesai. Jai menemui Laila di ruang ganti dan mengaku kalau dia teman Victor.
Laila tak mencurigainya sedikit pun, apalagi saat Jai mengatakan kalau dia sedang mencari orang untuk berperan di filmnya. Really? Laila sangat tertarik dan memberikan alamatnya kepada Jai dengan menggunakan lipstik. वहाँ discuss करेंगे. Ketika hendak mencuci, Anjali menemukan alamat yang ditulis dengan lipstik itu. Dia pun langsung bertanya kepada Jai. Stick से लिखना पड़ा? Jai menjawab jika itu alamat pengiriman barang untuk kliennya. Tapi kali ini Anjali tak percaya. Dia pun mulai curiga kalau Jai berselingkuh. Keesokan harinya, Jai mendatangi apartemen Laila. Dia disambut baik oleh Laila. Laila yang sangat genit malah menggoda Jai untuk menarik perhatian Jai agar dia mendapatkan peran di filmnya. Then Jai pun merasa risih dan berkata jika dia akan membicarakannya sambil makan siang besok hari. Dan dia pun segera kabur. Sahid menunggunya di parkiran dan melihat Jai kembali dengan salah tingkah. Jai berkata jika dia ingin segera pergi dengan alasan lapar. Sahid pun mengajaknya untuk makan siang ayam geprek Cemumun. Saat pulang ke rumah, Anjali melihat bekal Jai masih utuh. Jai beralasan jika dia sangat sibuk hingga tak sempat makan. Anjali mencium bau parfum wanita dan segera mengecek baju Jai. Dia pun menemukan struk pembayaran 2 porsi ayam geprek Cemumun. Dia semakin curiga kalau Jai benar-benar bermain di belakangnya. Di pagi hari, saat Anjali menyiapkan pakaian Jai, dia melihat notifikasi pesan di layar HP Jai. Ternyata pesan itu dari Laila yang mengajaknya makan siang. Anjali yakin jika Jai benar-benar berselingkuh. चलो ना ड्राइवर, उस ब्लू कार के पीछे जाना है. जल्दी चलो, फास्ट. Dia pun mengikuti mobil Jai dengan menggunakan bajai. Di sisi lain, petugas memberikan makanan kepada Victor. Tapi dengan cepat, Victor menyerangnya. Penjaga di luar tak tahu yang memencet bel adalah Victor dan dia pun membuka pintunya. Victor langsung membunuhnya dan segera melarikan diri. Petugas yang memantau menyadari jika Victor kabur dan mereka pun segera mengejarnya. Cerita kembali kepada Jai yang diikuti Anjali. Jai berhenti di depan apartemen Laila, sedangkan Anjali memantaunya dari kejauhan. Saat itu Laila keluar gedung dan melambaikan tangan kepada Jai. Anjali tak percaya Jai benar-benar mengkhianatinya. Laila pun mendekat dan mengulurkan tangannya. Hal ini membuat Anjali semakin cemburu, apalagi saat Jai mengajaknya masuk ke mobil. Tiba-tiba Victor datang dan Laila menghampirinya. Dia berkata jika dia akan makan siang dengan teman Victor. Victor pun mengamatinya dan dia sadar Jai sedang memperalat Laila. Victor menyerang Jai dan tembak-tembakan pun tak terelakkan. Victor berhasil melarikan diri dan Jai hendak mengejarnya. Tapi di sana dia melihat Anjali yang begitu syok menyaksikan kejadian itu. Dia pun tak menghiraukannya dan terus mengejar Victor. Kejar-kejaran pun terjadi sampai akhirnya mobil Victor dijebur ke sungai. Tim pun segera bergerak cepat memastikan keadaan Victor dan Laila. Tapi saat mobilnya diangkat, mereka tak menemukan Victor dan juga Laila. Di rumah, Anjali mengemasi barang-barangnya karena dia sudah tak percaya lagi kepada Jai. Terlebih, apa yang sudah dia saksikan tadi membuatnya ragu dengan pekerjaan Jai yang sebenarnya. Jai berusaha menghentikannya, tapi Anjali berkata jika dia tak mau hidup dengan Jai yang penuh dengan rahasia. Dia malah menyebut Jai seorang gangster karena lihainya dalam menggunakan senjata. Akhirnya Anjali pun pulang ke rumah ayahnya. Ayahnya terkejut karena Anjali membawa barang-barangnya. Anjali pun menangis dan meminta maaf kalau dia tak menuruti perkataan ayahnya. Walaupun rumah tangganya sedang bermasalah, Jai sangat profesional. Dia pun mendatangi kamar mayat karena tim menemukan sepasang mayat laki-laki dan perempuan di sekitar sungai. Tapi wajah mereka hancur dan tim tak bisa mengenalinya. Jai pun meminta agar secepatnya kedua mayat itu dilakukan tes DNA karena dia belum yakin itu mayat Laila dan Victor. Mereka pun kembali ke markas dan tim menemukan ponsel Laila. Saat dipulihkan, mereka mengetahui bahwa sebelumnya Laila dihubungi oleh seorang pelanggan untuk mengisi acara di tanggal 23. Tapi Laila menolak karena di tanggal 23 dia memiliki pekerjaan penting dengan Ayesha. Aisha did.
Karena kurangnya petunjuk, mereka pun mendatangi apartemen Laila dan mencari-cari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Saat itu, Jai menemukan buku harian Laila. Di sana, Laila mencatat jadwal kesehariannya. Dalam buku itu, Jai menemukan kalau Victor mengatur rencana untuk Laila di tanggal 23, dan dua teman Victor akan menjemputnya pada tanggal itu. Entah apa yang mereka rencanakan, tapi pastinya Laila menuliskan kalau Victor akan mengubah hidupnya di tanggal itu. Saat itu, tim memberitahu kalau mereka menemukan sinyal panggilan dari Mumbai ke luar negeri dengan menyebut nama Victor. Setelah dilacak, mereka adalah Dara dan Dilawar. Tim yakin jika kedua orang itu adalah teman Victor yang ditulis Laila di buku hariannya. Saat itu, Jai diberitahu kalau mertuanya ingin menemuinya. Jai pun keluar ruangan dan menemui mertuanya. Tapi dia malah menamparnya. Dia berkata jika tamparan ini untuk Jai yang telah membuat anaknya menangis. Jai pun kesal dan pergi menyusul Anjali ke rumah ayahnya. Dia pun membawa paksa Anjali dan mengendarai mobilnya dengan sangat kencang. Dia pun membawanya ke markasnya. Dia menunjukkan semuanya kepada Anjali bahwa dia bukanlah gangster dan juga bukan seorang pengusaha. Dia adalah agen rahasia negara yang fokus menangkap teroris. Anjali pun tak percaya suaminya seorang agen rahasia. Lalu Jai pun memperkenalkannya kepada Sahid kalau dia bosnya. Sahid pun kaget karena Jai berani membawa istrinya ke markas. Jai juga mengenalkan Anjali kepada rekan-rekan setimnya yang sedang berjuang menangkap teroris. Anjali pun tak bisa berkata apa-apa, dan Sahid memperingatkannya agar Anjali menjaga rahasia ini dari siapapun. Dia tak mau markas yang dibangunnya dengan susah payah dalam kedok perusahaan ekspor hancur karena mulut ember Anjali. Anjali pun berjanji kepada mereka kalau dia akan menjaga rahasia ini. Akhirnya kesalahpahaman terselesaikan dan mereka pun kembali baikan. Terlihat Sahid terus memperhatikan potret Laila. Dia memiliki ide dan pergi ke rumah Jai. Anjali senang melihat Sahid berkunjung ke rumahnya dan menyambutnya dengan baik. Sahid mengutarakan niat kedatangannya kepada Jai. Mendengar ide Sahid, Jai tak setuju. Tapi Sahid mengatakannya langsung kepada Anjali. Dia ingin Anjali bergabung menjadi tim mereka. Anjali tak mengerti apa yang Sahid inginkan. Sahid berkata jika dia ingin Anjali menyamar menjadi Laila untuk memancing kedua teman Victor. Jai tetap tak mengizinkannya karena itu akan membahayakan hidup Anjali. Tapi Sahid meyakinkan kalau ini hanya satu hari saja dan Anjali akan selalu dalam pengawasannya. Dia pun memperlihatkan kesamaan Anjali dengan Laila. Dia tahu Anjali juara menyanyi dan menari di kampusnya dahulu dan kecantikannya pun tak kalah dengan Laila. Jai tetap melarang dan meminta Sahid untuk menugaskan tim wanitanya. Tapi Sahid kekeh ingin Anjali yang menjalankan penyamaran ini. Perdebatan di antara mereka mulai terjadi karena ego masing-masing. Dan tadi sangka, Anjali pun bersedia dengan tawaran Sahid. Dia ingin mengabdi juga kepada negara, apalagi teroris ada di depan mata dan mereka tak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Jai pun luluh dan tak bisa melarang. Kemudian Anjali pun diperlihatkan bagaimana Laila menghibur para pengunjung. Dan dia pun terkejut menyaksikannya. Jai tak yakin kalau istrinya bisa berlenggak-lenggok di hadapan semua orang dengan kecentilan dan kegenitannya. Tapi Anjali merasa suaminya meremehkannya. Dia berkata jika dia bisa. Dia pun mulai belajar berjalan ala Laila, bernyanyi dan menari seperti Laila. Centil, nakal, dan genit ala Laila pun dia pelajari. Singkat cerita, dalam beberapa hari Anjali mampu menguasainya. Terlihat Sahid mendatangi kafe Caca dan mengatur rencana. Karena besok adalah tanggal 23, di mana Anjali akan menyamar menjadi Laila untuk menarik perhatian teman Victor. Sebelum beraksi, Jai memberikan kalung kepada Anjali yang sudah dilengkapi dengan pelacak, agar mereka bisa memantau kemana Anjali dibawa mereka. Singkat cerita, Anjali pun tampil menari di kafe itu. Dengan lemah gemulai, dia menari dan menyanyi layaknya Laila. Sementara itu, Jai memantaunya diam-diam. Tapi tak ada pergerakan yang mencurigakan. Hingga akhirnya tarian selesai. Jai pun menghubungi Anjali. Dia menyuruh Anjali ke parkiran untuk menaiki mobil Laila yang sudah diatur dengan kunci mobil di dalamnya. Dia ingin Anjali pergi ke apartemen Laila
karena mungkin saja orang-orang itu sudah menunggu di apartemennya. Anjali pun menurut dan pergi ke parkiran. Saat dia akan masuk ke mobil, tiba-tiba mobil lain mendekat. Dua orang pria menyapanya dengan nama Laila, tapi itu bukan Dara dan Dilawar. Mereka pun membawa Anjali masuk ke dalam mobil, dan Anjali pun ikut bersama mereka. Jai melihat sebuah mobil keluar dari parkiran, dan melihat sinyal pelacak maju perlahan. Dia yakin Anjali dibawa oleh mobil itu. Dia pun segera mengikuti mobil itu. Di sisi lain, Sahid mendapatkan laporan jika tes DNA telah dilakukan. Ternyata hasilnya benar. Mayat yang ditemukan di sungai adalah Laila, tapi mayat laki-lakinya bukan Victor. Sahid yakin jika Victor masih hidup. Jai pun marah kepada Sahid karena kini nyawa Anjali dalam bahaya. Jika Victor melihat, dia akan sadar kalau Anjali bukanlah Laila. Ternyata Dilawar ada di mobil itu. Benar saja, mereka belum percaya kalau wanita yang dibawanya adalah Laila. Dilawar bertanya, kemanakah mereka akan membawanya? Beruntung, Anjali mengatakan Ayesa, dan mereka pun percaya. Mereka membawanya ke suatu tempat, dan Jai terus mengikutinya. Setelah diamati, Jai menyadari sesuatu. Dia pun menghubungi Sahid dan mengatakan kalau Ayesa yang dimaksud bukanlah nama orang, melainkan nama sebuah villa di Mount Street yang berjarak 10 km dari kota. Dia ingin Sahid melacak pemiliknya dan semua rinciannya. Tak berapa lama, Sahid pun mengabarkan kalau villa itu milik seorang pembisnis bernama Ratan Mittal. Jai pun mencoba masuk ke dalam karena sinyal pelacak Anjali ada di dalam villa. Tapi dia menemukan mayat seseorang yang ternyata itu adalah Ratan Mittal dan terlihat kalung Anjali ada di saku jasnya. Tiba-tiba seseorang menodong Jai dari belakang. Karena ayah Mimin jagoannya gak ketulungan, dia pun berhasil melumpuhkannya. Jai kembali menghubungi Sahid dan mengatakan kalau para teroris itu sepertinya tahu mereka sedang melacaknya. Benar saja, saat itu Jai dihadang oleh anak buah Victor yang lain. Dia berkata jika ini adalah rencana mereka. Mereka membuat buku harian Laila agar Jai dan tim masuk perangkapnya. Tapi Jai kembali berhasil melumpuhkannya. Where is my wife? Ternyata Anjali disekap di sebuah ruangan dengan kondisi diikat. Jai pun membunuh penjahat itu dan hendak menyelamatkan Anjali. Tapi Anjali diikat dengan bom. Dengan penuh kehati-hatian, Jai berusaha menonaktifkan bom itu dan akhirnya berhasil. Terdengar suara ponsel berdering. Ternyata itu Dilawar. Dilawar menyangka temannya masih hidup dan melarangnya untuk meledakkan Anjali karena ada perubahan rencana. Jai pun menghubungi Sahid dengan nomor itu dan meminta melacak panggilan terakhir ke nomor tersebut. Jai mengerti sekarang kalau Laila dibawa ke Villa Ayesa itu adalah sebuah pengalihan untuk rencana mereka sebenarnya. Dia yakin kalau mereka merencanakan sesuatu yang sangat besar. Dia bertanya kepada Anjali, berapa orang yang membawa Anjali ke tempat itu? Anjali mengatakan 4 orang. Hal itu membuatnya terkejut dan mencari orang keempat. Tapi Anjali mengatakan kalau orang itu dijemput oleh temannya. Ternyata orang yang dimaksud Anjali adalah Dilawar yang dijemput oleh Dara. Jai mengabarkan kepada Sahid kalau dia berhasil menyelamatkan Anjali. Dia pun mengatakan kalau Dilawar dijemput seseorang menggunakan mobil putih berplat nomor KA01X83132. Sir is K01XI3132. Tak lama kemudian, Sahid menghubungi Jai. Dia mengatakan kalau tim sudah melacak nomor yang diminta Jai tadi. Ternyata sinyalnya berasal dari sebuah menara di dekat bandara. Mereka pun berhasil melacak mobil yang Dilawar tumpangi. Dan itu juga terparkir dekat bandara, tepatnya di sebuah kawasan industri. Tak lupa Sahid pun mengabarkan kalau mayat yang ditemukan bersama mayat Laila itu adalah mayat petugas bandara bernama Ramsi. Jai pun tahu apa yang harus dia lakukan. Dia membuka laptopnya dan meminta Anjali untuk mengakses data bandara. Dia mengerti mengapa Dilawar meminta temannya mengulur waktu untuk meledakkan Anjali karena ada perubahan rencana. Dia meminta Anjali menemukan apa yang tertunda di bandara itu.
Anjali menemukan kalau penerbangan yang ditumpangi mantan Presiden Amerika yang akan mendarat di bandara itu tertunda dan kembali dijadwalkan jam 7:30 pagi. Kini Jai semakin mengerti target sebenarnya adalah mantan Presiden Amerika. Dia pun memberitahukan kepada Shahid dan memintanya untuk segera ke bandara karena targetnya adalah mantan Presiden Amerika. Tak lama kemudian, rekan Jai datang dan Jai menyuruh Anjali ikut bersamanya. Awalnya Anjali ingin ikut bersama Jai, tapi Jai melarang, yang akhirnya Anjali pun pergi. Singkat cerita, Jai tiba di bandara. Shahid meminta agar Jai segera ke kawasan industri untuk melacak kegiatan mereka. Jai pun meminta timnya untuk ikut bersamanya menggunakan sepeda motor. Mereka pun berkumpul di kawasan industri dan mereka menggunakan drone untuk memantau pergerakan di sana. Drone dijalankan oleh tim dan Jai memantaunya dari tablet. Di sisi lain, mereka terlihat menurunkan alat peledak dari truk dan membawanya ke tempat yang sudah ditetapkan. Dara dan Dilawar menyetel alat itu dengan penuh ketelitian. Drone pun melacak pergerakan mereka dan hal itu diketahui oleh Jai. Jai meminta timnya kembali karena dia sudah menemukan keberadaan mereka. Dia pun dengan sigap segera ke tempat itu. Terlihat, Dilawar mencoba menangkap suara di bandara dengan alat penyadap dan dia pun berhasil. Dengan itu, dia akan tahu kapan pesawat akan mendarat. Di sisi lain, Jai pun berhasil mencapai tempat itu dan melumpuhkan satu persatu anak buah mereka. Setelah itu, Jai mengintip Dilawar dan hendak menembaknya. Tapi saat itu Dara memergokinya, yang akhirnya Jai melawan Dara dahulu. Dara menembakkan pistolnya untuk memberi tanda kalau dia dalam bahaya, dan hal itu disadari oleh Dilawar. Terlihat Jai terus menghajar Dara hingga Dara tak berdaya. Jai pun segera menuju Dilawar dan hendak menembaknya. Sayang, Jai gagal karena Dara menembak lengannya. Jai pun tumbang dan berguling-guling di gurun pasir. Terlihat pesawat semakin mendekat dan pemberitahuan di bandara terdengar. Dilawar bersiap membidiknya dan saat itu Jai datang. Mereka pun gerelut mempertahankan diri masing-masing. Sehingga pada akhirnya Jai menemukan senjata. Tapi Dara datang menghentikannya. Dara meminta Dilawar untuk melanjutkan aksinya dan dia akan menangani Jai. Dia mengunci gerakan Jai, tapi Jai tak kalah akal. Dia mengambil pisau dan mengayunkannya ke arah Dilawar. Dilawar oleng tapi tetap bertahan dan Jai melawan Dara. Saat Dilawar hendak meledakkan pesawat, Jai menembak kakinya. Hingga bom itu ngaceleng dan ngajelegur di gunung. Dara pun bangkit dan Jai menembaknya. Lalu Jai hendak menembak Dilawar, tapi Dilawar berkata jika penyelamatan Jai sia-sia. Karena walaupun dia tak jadi meledakkan pesawat itu, penyerangan akan tetap dilakukan oleh orang di dalam bandara. Jai pun malah tersenyum karena dia telah lebih dulu membunuhnya. Ternyata sebelum ke kawasan industri, Jai masuk ke bandara. Dia tahu kalau penjaga bandara telah dibunuh dan pasti akan ada yang menggantikannya. Ternyata benar, Victor menyamar menjadi Ramsing untuk melakukan aksinya bila mana Dara dan Dilawar tak berhasil. Tapi Jai menampakkan dirinya dan tanpa banyak cincong langsung menembaknya. Mendengar itu Dilawar terkejut dan Jai pun menembaknya. Misi pun berhasil dan mantan Presiden Amerika pun selamat. Dia segera melapor kepada Shahid yang membuat Shahid bangga dan gembira. Tak berapa lama, Anjali datang karena sangat mengkhawatirkan Jai. Dia melihat luka di tangan Jai dan Jai berkata jika dia baik-baik saja. Dia kacaletot memanggil Anjali dengan nama Laila. Anjali cemburu dan Jai mengalihkannya dengan berkata jika itu lirik lagu Laila oh Laila dan film pun berakhir.